Halo Sobat Guru PJOK Tanah Air, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Di sini rangkaian skenario pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Fauzan sama berdasarkan kasus-kasus sebelumnya. Ada kelompok yang diminta mengamati video pembelajaran mendribble bola basket, ada kelompok lain diminta untuk saling bercerita pengalamannya, dan kelompok lainnya juga diberikan kesempatan untuk memperagakan cara melakukan dribble dalam permainan bola basket. Langsung kita proses di bagian soalnya. Rancangan skenario pembelajaran PJOK yang dibuat oleh Pak Fauzan pada soal di atas disusun berdasarkan. Secara sederhananya, arah pertanyaannya adalah apa yang menjadi dasar Pak Fauzan menyusun proses pembelajarnya sesuai dengan soal di atas. Apa yang menjadi dasar Pak Fauzan menyusun skenario pembelajaran tersebut? Apakah Pak Fauzan menyusun pembelajaran berdiferensiasi konten berdasarkan karakteristik peserta didik? Ya, mungkin saja. Kita tandai dulu ya, Kak ya. Berdasarkan karakteristik konten, apakah konten pembelajaran yang menjadi dasar Pak Fauzan menyusun pembelajaran tersebut? Saya pikir bukan kontennya yang menjadi karakteristik yang menjadi dasar ya, Kak ya. Karena yang mau disusun ini kontennya seperti apa. Berarti dasarnya tentu bukan karakteristik konten. Apakah Pak Fauzan membuat pembelajaran seperti konsep di atas berdasarkan tujuan pembelajaran? Saya pikir tujuan pembelajaran juga tidak cocok karena tujuan pembelajaran disusun berdasarkan misalkan karakteristik peserta didik. Misalkan tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kesiapan belajar peserta didik dan lain-lain. Ketersediaan fasilitas, saya pikir ketersediaan fasilitas juga bukan menjadi dasar bagaimana diferensiasi konten itu hadir di skenario pembelajaran ini. Keadaan lingkungan sekitar hampir sama di ketersediaan fasilitas. Dan menurut saya, jawaban yang paling tepat adalah skenario pembelajaran berdiferensiasi konten yang dibuat oleh Pak Fauzan disusun berdasarkan karakteristik peserta didik. Kenapa saya lebih cenderung di karakteristik peserta didik? Karena kemungkinan Pak Fauzan sebelum menyusun konsep pembelajaran berdiferensiasi konten, dia sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif. Sehingga Pak Fauzan memperoleh data bahwa ada sekelompok peserta didik yang sama sekali belum mampu memainkan bola basket, melakukan dribble, makanya diberikanlah video pembelajaran. Ada satu kelompok lain sudah mungkin pernah melakukan dribble, makanya dia diminta untuk saling berbagi pengalaman. Sedangkan satu kelompok lagi yang sudah mahir bermain bola basket, nah kelompok inilah yang langsung bermain bola basket. Jadi, skenario pembelajaran PJOK yang dibuat oleh Pak Fauzan pada soal di atas disusun berdasarkan karakteristik peserta didik. Jadi memang perlu ya Kak ya, karakteristik peserta didiklah yang menjadi dasar kita untuk menyusun skenario pembelajaran. Inilah yang kita ucapkan sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah itu proses, konten, dan produk, betul-betul pembelajaran yang bermakna itu dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik dengan mempertimbangkan karakteristik, minat, dan bakat peserta didik. Jadi jawaban menurut saya yang paling benar dari soal ini adalah bagian A, disusun berdasarkan karakteristik peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.